Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dampit Channel. Kali ini saya akan berbagi cara mudah bikin silase. Oke, ini bahan-bahan yang mau saya buat silase teman-teman. Ada lamtoro itu. Dan ini drum yang saya pakai nanti untuk buat silasenya, untuk wadahnya ini. Jadi ini drum 160 literan teman-teman. Dan juga di sini saya butuhkan lagi satu alat, yaitu satu potong kayu sebesar kaki. Nah ini untuk nanti sebagai alat menumbuk rumput ketika sudah saya masukkan ke dalam drum. Jadi nggak usah kita naik masuk ke dalam drum untuk menginjak-injak teman-teman, jadi lebih mudah. Ini rumput yang mau saya bikin silase. Ada rumput liar dari kebun, ada daun lamtoro juga, itu nanti untuk kita campur bersama dengan rumput-rumputnya. Ada odot juga ada sedikit daun kopi, daun kaliandra juga ada di situ. Nah ini kita campur terlebih dahulu semua bahan-bahannya. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah agak banyak yang dimasukkan, baru nanti akan kita tumbuk supaya padat. Jadi nggak usah kita injak-injak dengan naik dan masuk ke dalam drum teman-teman, jadi lebih mudah. Ini kita caruk dulu. Kita jadikan satu dulu berbagai macam hijauannya. Nah kemudian kita masukkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit, terus sambil kita caruk kita campur terlebih dahulu. Itu juga ada daun pisangnya teman-teman. Jadi apapun lah yang hijauan ada di kebun itu, kita jombret, kita bawa pulang, kemudian kita cacah, kita campur jadi satu. Jadi nyacahnya itu kondisional teman-teman, bisa pakai sabit, bisa pakai mesin potong rumput kalau punya, atau malahan kalau sudah punya lagi bisa pakai chopper teman-teman. Nah ini kemudian kita tumbuk seperti ini, jadi lebih mudah. Saat isinya masih sedikit itu, kalau pakai penumbuk kayak gini lebih mudah teman-teman, bisa lebih padat juga. Jadi kita nggak usah naik dan masuk ke dalam drum, jadi lebih praktis ini. Nah, seperti ini kita tumbuk terus sampai benar-benar padat, karena kuncinya bikin silase itu harus padat teman-teman. Kemudian kita tambah lagi, kita masukkan terus sampai nanti penuh betul. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita caruk terus. Nah ini lamtoronya kita campurkan dulu supaya nggak mengumpul hanya lamtoro aja. Ini tanpa tambahan apa-apa teman-teman, karena silase itu ya hanya hijauan pakan ternak, dilayukan kemudian dimasukkan wadah secara rapat dan tertutup rapat anaerob. Itu silase. Beda dengan fermentasi teman-teman. Kalau fermentasi itu harus ditambahi dedak, harus ditambahi tetes tebu dan probiotik juga, dan garam juga. Nah ini karena ini saya sedang bikin silase bukan fermentasi, jadi hanya khusus hijauan saja. Saya layukan sebentar, kemudian kita cacah dan kita simpan dalam drum. Jadi intinya yang penting kita layukan saja, bisa ambilnya itu hari ini, besok kita proses, atau pagi kita ambil, sore kita proses juga tidak apa-apa. Yang penting agak layu. Nah ini kemudian kita tumbuk terus, kita padatkan lagi. Yang tetap harus diingat adalah kuncinya padat teman-teman, padat, dan jangan sampai
bocor. Nah, silase itu sangat praktis, mudah, tidak berisiko gagal. Bagi saya seperti itu. Tidak mudah gagal kalau bikin silase. Karena kita mengandalkan bakteri alami yang ada di tanaman itu sendiri. Tanpa kita tambahi probiotik kayaknya seperti saat bikin fermentasi. Jadi cukup hijauan, kita layukan bisa setengah hari, bisa 1 hari. Kemudian kita cacah, kita masukkan wadah seperti ini, sambil kita padatkan, kita tutup rapat. Nah, itu sudah jadi kalau silase. Nggak berisiko busuk, asalkan betul-betul rapat. Dan ini nanti bisa tergantung stok lah. Bisa seminggu, 2 minggu, atau berapapun lamanya, asalkan nggak bocor, bisa bertahan teman-teman. Ini kadang saat stok pakan saya sudah habis, ini 3 hari 3 malam aja sudah saya buka. Saya kasihkan, domba-domba saya sudah sangat suka sekali ini. Saat stok banyak ya bisa sampai ini bertahan, baru setengah bulan saya kasihkan kalau stoknya sudah ada. Jadi ngaritnya itu kita nggak keburu-buru karena domba maupun kambing kita lapar. Jadi intinya kita cari rumput itu pada saat stok-stok kita sudah mulai menipis. Jadi kita lebih merasa enjoy, ngarit itu merasa enjoy. Karena nggak keburu-buru selak keburu lapar kambingnya maupun dombanya. Ya intinya kalau yang belum pernah dikasih silase kayak gini, ya kita pelajari dulu sedikit demi sedikit. Kita campuri sama hijauan segar dulu, kemudian kita campur sama silase. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, ini sudah hampir penuh teman-teman. Ini kita tumbuk lagi. Kita tumbuk terus sampai betul-betul padat. Terus kita tambahi lagi terus sampai penuh. Nanti itu kalau sisanya cuma sedikit seperti itu, biasanya langsung saya kasihkan. Karena kalau mau dibuat silase lagi, pas nggak ada tempatnya lagi ini. Ini 1 drum ini bisa untuk 18 ekor, itu bisa untuk 3 hari teman-teman. Bisa untuk 3 hari. Tapi ada pakan tambahan, yaitu saya memakai konsentrat tambahan yang saya bikin adalah saya racikkan, yaitu kulit kopi teman-teman. Ada di dalam video saya yang lain tentang bagaimana meracik kulit kopi sebagai pakan tambahan domba. Bisa dilihat nanti di video saya yang lainnya. Kalau tanpa pakan tambahan, 1 drum ini hanya kuat jadi makan domba 18 tadi itu cukup 2 hari. Kalau kita pakai tambahan kulit kopi, ini bisa jadi 3 hari. Artinya ketika kita punya drum seperti ini 5, sudah penuh, jadi bisa 15 hari kita nggak ngarit. Jadi lebih enjoy teman-teman. Kita bisa lebih fokus ke pekerjaan kita yang lain. Baik kita sebagai petani, atau teman-teman kalau kerja kantoran juga kerja kantoran. Jadi ngaritnya nggak harus setiap hari. Ternyata lebih enak sistem silase itu. Lebih mudah, kita ternak nggak repot-repot harus setiap hari ngarit. Jadi seperti itu teman-teman.